Assalamualaikum, selamat datang kita di MG Course. Kali ini kita akan lanjutkan membahas topik soal cerita SPLTV yang katanya sulit dan tricky. Hots, coba kita buktikan. Oh ya, katanya soal ini tidak ada jawabannya. Apakah benar? Kita buktikan bersama-sama. Langsung aja kita gas. Oke, kita pahami dulu soal ini dengan kita membaca pelan-pelan satu persatu kalimat, kita pahami bersama-sama. Oke, Bu Tantri, Tantri Kota, apakah ini penyanyi itu? Bukan. Berbelanja ke minimarketnya. Di minimarket tersebut tersedia sosis. Oke, ada sosis dalam 3 kemasan. Jadi sosisnya ada 3 buah kemasan, jenis kemasannya ya. Jika Bu Tantri membeli sosis dalam 1 kemasan yang kecil dan 1 kemasan sedang, ia akan memperoleh 11 buah sosis. Oh, berarti ada kayak kotaknya gitu ya, kotak kecil, kotak sedang, kotak besar. Kalau di kotak kecil ditambah 1 kotak sedang akan mendapatkan 11 sosis. Nah, kuncinya ingat-ingat teman-teman untuk menyelesaikan soal SPLTV ini dalam bentuk soal cerita ya tentunya. Yang pertama, teman-teman harus tentukan apa dulu? Iya, kita harus buat model matematiknya ya, kita buat model matematikanya ya. Caranya membuat model matematik, kita harus misalkan variabel ya, ada X, ada Y, ada Z, bisa begitu, bisa A, B, C, bisa apalah terserah ya, yang penting ada variabel model matematiknya. Dari yang pertama kita punya persamaan apa ya? Yang pertama tadi ada kemasan kecil, kita misalkan X ya gitu, berarti 1 kemasan kecil X ditambah 1 kemasan sedang Y akan menghasilkan 11 buah sosis. Iya, kita sudah dapat persamaan yang pertama. Apakah ada persamaan yang kedua? Kita cek ya. Lanjut. Jika Bu Tantri membeli sosis dalam 1 kemasan kecil lagi, 2 kemasan sedang dan 1 kemasan besar. Langsung aja kita tulis mumpung masih anget. Oke, 1 kemasan kecil apa? X. Oke, ditambah 2 kemasan sedang. Berarti Y, 2Y. Kemudian 1 kemasan besar ditambah Z. Begitu ya. Sama dengan berapa? Dia mendapatkan 41 sosis. Oke, yang kemudian nomor 3-nya, persamaan yang ketiga bagaimana? Jika Bu Tantri membeli sosis dalam 3 kemasan sedang dan 2 kemasan besar. 3 kemasan sedang, 2 kemasan besar. Berarti 3 kemasan sedang itu adalah Y, 3Y ditambah apa? 2 kemasan besar, 2 kemasan besar, 2Z. Oke, betul. Pinter kali kau. Oke. Ia akan memperoleh 66 sosis ya. Bu Tantri membutuhkan paling sedikit 100 buah sosis. Oh, ternyata dia butuhnya 100 sosis. Sedangkan kita punya data ini ya. Oke. Dan ia telah memilih 1 kemasan besar. Berarti dia sudah memilih 1 kemasan besar. Apa itu kemasan besar? Z. Ya, kita sudah tahu Bu Tantri sudah hanya membeli 1 kemasan besar. Nanti di antara pilihan berikut ini, manakah yang dapat dibeli Bu Tantri untuk melengkapi menjadi 100 buah sosis? Oke, berarti kita tentukan dulu apanya? Z-nya. Oke, benar. Setelah ketemu Z-nya, kita bisa memperkirakan nilai X sama Y. Nah, ini perlu lepas ini miku sebentar. Ini perlu pertimbangan dan nanti kita ngelogika ya. Yang penting kuncinya kita harus tahu apanya dulu? Z-nya dulu. Oke. Caranya kalau kita sudah buat model matematik baru kita selesaikan. Bisa pakai eliminasi atau digabungkan dengan substitusi ya. Substitusi. Kita bisa pakai campuran ini. Nah, sekarang mana? Kalau kita mau eliminasi dulu karena kita mau mencari Z. Yang kita eliminasi sudah sama, kelihatan apa ini? X sama X. Bagi yang masih belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ini triknya memilih mana yang kita eliminasi, bisa cek di video-video sebelumnya itu ya, silahkan dicek di channel. Oke, berarti kita bisa eliminasi X-nya dari persamaan 1 sama 2 dulu. Oke, kita 1 dan 2 kita eksekusi ya. Apa itu? X plus Y sama dengan 11. Kemudian kita punya X plus 2Y sama dengan ditambah Z ya. Tambah Z sama dengan 41, kita bisa kurangi X-nya. Kenapa dikurangi? Karena tandanya sama X-nya. Oke, hilang. Ini dikurangi jadi min Y. Oke, ya benar, Y dikurangi 2Y. Oke, jadi min Z. Oke, jadi min 3
min 30. Oke, kita bisa tulis dalam bentuk positif dengan mengalihkan semuanya dengan negatif. Berarti Y plus Z sama dengan 30. Kita sudah punya persamaan yang keempat. Nah, kita lihat persamaan keempat dan persamaan yang ketiga ini mengandung Y, mengandung Z, mengandung Y, mengandung Z. Oke, bisa kita eksekusi persamaan 3 dan persamaan yang keempat. Gimana itu? Kok jadi begitu, Mas? Oke, ya sekarang kita langsung saja bagaimana ini? Kita langsung saja eksekusi. Oke, gas 3Y plus 2Z. Oke, sambil teman-teman mendengarkan, jangan lupa ditekan tombol like, tombol subscribe-nya, dan juga di-share ke teman-temannya ya. Biar yang nonton video ini semakin banyak dan semakin banyak yang bisa belajar dengan ceria. Dengan ceria, oke? Nah, ini kita kalikan berapa? Ini kita mau eliminasi Y-nya ya. Mau eliminasi Y berarti ini kita kalikan 1, yang ini kita kalikan berapa? Ini 3 kan gitu ya, 3. Oke. Jadi gimana? Tetap 3Y ditambah 2Z, tetap ya sama dengan 66. Oke. Yang ini kita kalikan 3 berarti jadi 3Y ditambah 3Z, oke, sama dengan 90. Oke, sudah ya, ketemu. Z-nya kita mau cari, berarti Y-nya yang kita eliminasi tandanya sama, kita kurangi. Set hilang, tinggal ini minus Z sama dengan ini dikurangi jadi 24 minus. Benar, tentu saja benar. Oke. Saking semangatnya saya sampai ngap. Oke, ini Z sama dengan 24. Oke, kita sudah dapat. Ternyata Z-nya adalah 24. Apakah kita perlu nyari X, nyari Y? Bagaimana? Tidak perlu kan? Oke. Bu Tantri butuhnya 100, maka kita langsung prediksi. Langsung prediksi. Apakah benar kita prediksinya? Kita buat begini langsung bisa saja. Bagaimana? Karena kita punya kemasan kecil, ada kemasan sedang, dan ada kemasan besar. Totalnya harus 100 ini. Apakah 100? Minimal 100 atau bagaimana ini? Maksudnya? Oh, paling sedikit 100. Paling sedikit 100 ya. Berarti lebih besar dari 100 boleh. Nah, mungkin ini yang jadi permasalahan. Katanya ada yang bilang ini nggak ada jawabannya. Ingat, ini paling sedikit sebenarnya, berarti ini harus lebih besar sama dengan 100 kan begitu. Nah, oke, kita misalkan saja sama dengan ya. Kita misalkan sama dengan. Ingat, sama dengan. Oke. Nah, kok ngap namanya? Gimana sih kamu? Ini Z-nya kita sudah dapat 24. Oke, berarti 100. Oke, X-nya kita nggak tahu, Y-nya mau dapat berapa. Kita misalkan saja di sini ada konstanta koefisien A, atau yang A di depan aja, yang ini B aja ya, ini B, ini ada A, ini adalah jumlah kemasan kecil berapa dan jumlah kemasan sedangnya berapa. Berarti di sini ada BY, oke, di sini ada AX, oke. Nah, sekarang apakah kita bisa memprediksi tanpa kita tahu Y sama X-nya, X sama Y-nya? Tidak bisa. Maka ada di sini kita harus tahu berapa jumlah isi dalam kemasan kecil sama kemasan besar dengan mencari Y-nya. Oke, ya Y-nya dulu, Y ditambah Z-nya 24 berarti 30. Y-nya sama dengan berarti 6. Isinya kemasan sedang berarti 6. Kalau isinya kemasan sedang 6 berarti isinya kemasan kecil berapa? Kita lihat dari persamaan 1 ini bisa ketemu X ditambah Y. Oke. Dari persamaan 1, ini persamaan yang berapa tadi? 2 atau 3 itu? Oh, dari persamaan yang keempat ini tadi kan. Oke, bisa. Oke, sip. Nah, ini kita masukin aja X ditambah Y itu ternyata dapat 11. Berarti kalau Y-nya 6, berarti X-nya tentu saja 5. Nah, Y-nya, X-nya kita masukin di sini, X-nya 5, Y-nya berapa ini? 6. Kok Y tulis lagi? 6. Oke, bro, berarti ada 5A ditambah 6B ditambah 24. Ini tak kurangi ke sini bisa langsung jadi 76. Nah, sekarang logika, bro, ini kita main logika. Ini belakangnya 6. Minimal kalau ini mau kita sama dengankan 6, berarti ini harus dikalikan 6. Berarti 6 dikali B-nya ini harus nilainya 6. Karena biar 36. Satuannya 6. Nah, sini berarti kalau di sini 5, A-nya harus isi berapa? Harus berapa kalinya? Harus 8. Kok bisa 8? Agar ini 40. Kalau 40 ditambah
36 jadinya 76. Nah, berarti ada 8 kemasan kecil dan 6 kemasan yang sedang. Apakah ini ada? Apakah ini ada? Kita cek saja di sini. 8 kemasan kecil, 6 kemasan sedang. Berarti kalau di total ini berapa? Dikali 5. Dikali 5 ini berapa? Dikali 5 40. Dikali 6 30. Berarti ini 70. Kurang dari 76 berarti ini salah. Yang sini berarti 7 kemasan kecil dikali 5 berarti berapa? 35 ditambah 6 dikali 6 36 berarti berapa? 71. Berarti masih salah juga karena harus berapa tadi? 76. Nah ini oke, sip. Kita cek ini dikali 5 berapa? Dikali 5 30. 7 dikali 6 7 dikali 6 42. Berarti masih berapa? 72. Masih salah. Ini dikali 5 25. Ini dikali 6 48. Boleh? 48 ya. Sama dengan berapa? 73. Ternyata masih salah juga. Yang ini berapa? Dikali 5 20. Yang ini dikali 6 60. Berarti berapa? 70. 80 deh. 80. Berarti yang benar adalah yang Kata siapa tidak ada jawabannya? Ada jawabannya karena kita kurang cermat membaca ini. Mungkin ya paling sedikit teman-teman yang tanya kemarin. Begitu? Ternyata gampang. Bagaimana? Bisa kan? Asik kan? Oke, jangan lupa di-share sekali lagi seluas-luasnya ya. Share seluasnya. Like, subscribe, share. Oke, biar semakin mudah video ini ditemukan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam gas MG Course.